Pak Sekman, Bu Kabid sama teman-teman semua, perlu kami informasikan bahwa kami sampaikan ya, bahwa inovasi Sinpalpas ini bukan merupakan implementasi dari visi misi Pak Bupati ya, visi misi Kabupaten Cirebon, bersih, inovatif, maju, agamis, menambah. Nah, misi Kabupaten Cirebon yang berhubungan dengan Sinpalpas ini pertama adalah yang mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, akuntabel, dan profesional. Sinpalpas mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan sosial. Nah, juga menciptakan ekosistem inovatif di pemerintahan dan masyarakat. Aplikasi ini merupakan inovasi untuk meningkatkan efisiensi layanan sosial. Dan juga menciptakan masyarakat yang walaupun yang kita layani adalah masyarakat kelas bawah ya, kita menciptakan masyarakat yang modern, tapi tidak meninggalkan jati dirinya di adat dan budaya. Sinpalpas ini membantu masyarakat untuk mengakses layanan dengan cara yang lebih mudah dan lebih cepat. Selain itu, kita juga tahu bahwa mata layanan dinas sosial itu Dinsos makin jos, melayani akuntabel, inovatif, jujur, optimis dan sinergis. Melayani akuntabel, inovatif. Nah, tujuan utama Sinpalpas ini tentunya adalah untuk memuliakan masyarakat kecil ya. Masyarakat kecil, menjamin akses layanan yang lebih baik, dan manfaatnya bagi masyarakat itu pertama pasti lebih mudah. Proses pengajuan layanannya sederhana dan langsung, dan pasti lebih dekat ya, lebih dekat karena tidak harus lagi datang berbondong-bondong ke dinas sosial, nganterin proposal lah, laporan ini jika misalnya tengah malam ada bencana lah gitu kan, dan lain sebagainya. Dan juga pasti lebih cepat. Karena apa? Karena ya memangkas waktu, pasti waktu untuk responnya lebih efisien. Karena kita kan kalau misalnya secara manual kita kasihin dulu proposalnya ke bagian umum, dari umum kudu dispon dulu apa dan lain sebagainya, itu perlu waktu yang lumayan lama, dan ini kita pangkas waktunya. Dan pastinya lebih murah ya, karena layanan ini semua gratis, nggak ada biaya untuk layanannya. Dan ini merupakan salah satu yang kita gaungkan kemarin dalam program 100 hari Pak Bupati. Sinpalpas ini di launching di 15 Mei 2025 kemarin. Nah, inovasi ini diharapkan dapat memberikan dampak yang positif dalam pelayanan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan untuk Sinpalpas sendiri, fitur dan lain sebagainya mungkin kemarin sudah dijelaskan oleh Diskominfo ya. Tapi yang jelas di situ masyarakat begitu membuka websitenya, dia bisa mengetahui apa sih yang saya butuhkan, ada nggak layanannya di situ, ada di situ. Nah setelah itu persyaratannya apa, itu langsung bisa walaupun dia bukan puskesmas ya, itu bisa dibuka oleh semua. Ada layanan, info persyaratannya, bahkan kalau misalnya ada proposal, contoh-contohnya kayak apa di situ ada sudah. Nah terus SOP-nya gimana sih untuk ini tuh, kita harus kemana dulu? Ada flowchart. Ada flowchart, SOP-nya ada gitu. Dan setelah membuka, setelah mereka siapkan dokumennya, di situ akan diarahkan mereka harus menghubungi puskesmas. Nah itu kenapa kita harus menghubungi puskesmas? Karena harus ada verifikasi, validasi, itu yang filter pertamanya di situ. Nah,
Kalau misalnya ada yang masih kurang dan lain sebagainya, puskesmas bisa menyampaikan. Gitu. Kedua, kenapa juga dengan harus ke puskesmas? Kenapa juga di desa? Karena yang kita layani adalah masyarakat kecil ya. Masyarakat kecil ini masyarakat yang belum tentu paham teknologi, belum tentu juga punya gadget gitu kan. Jadi pelayanannya masyarakat bisa difasilitasi oleh puskesmas, bisa oleh orang lain gitu ya. Tapi ya? Boleh oleh ininya, tapi tetap untuk namanya administrasi kan harus ke desa. Karena SOP-nya nanti dari desa nanti ini ke kecamatan dan di dinsos ya. Tapi jadi tetap bagaimanapun harus ada perannya desa, dan desa yang untuk validasi kan? Validasi juga. Kecamatan validasi juga, termasuk dinsos. Nah itu kan kalau tidak pakai aplikasi, berapa lama dia harus ngurus itu gitu kan. Tapi dengan aplikasi ini mudah-mudahan kita berharap lebih cepat, lebih simpel gitu lah, sesuai namanya simple pas. Jadi ini tuh transformasi dari si Pepok. Nah jadi yang tadinya di Sipek itu hanya 4 layanan, kan kartu Pepok sudah di RPJMD kemarin gitulah. Dan gonjang-ganjing nama Pepok itu mah hanya menggonjang-ganjing iya menggonjang-ganjing sudahlah. Jadi kita bertransformasi, si Pepok itu bertransformasi ke Simple Pass dengan tambahan layanan bagi pemerlu atensi sosial. Dari 4 jadi berapa layanan? Jadi semuanya 31 layanan. Apa Bang? Nah selain yang apa? PBI APBN, PBI APBD, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Sehat gitu ya, Kartu Indonesia Pintar, terus subsidi listrik. Nah untuk yang tambahannya diantaranya ada untuk anak-anak rentan, ada untuk difabel, ada lansia terlantar, ada masyarakat berpendapatan rendah. Kalau anak-anak rentan apa ini layanannya untuk pendapat apa? Anak-anak rentan tuh misalnya anak yang bermasalah dengan hukum, anak-anak difabel. Untuk apa maksudnya untuk mendapatkan difabel itu untuk mendapatkan bantuan. Di antaranya untuk mendapatkan bantuan. Anak-anak terlantar dia kita ajukan untuk misalnya apakah di panti atau sebagainya seperti itu. Jadi tindak lanjutnya layanannya kalau ini kan lebih ke objek ini ya, objek yang penerima manfaatnya lah. Nah, ya. Jadi layanan masing-masingnya ada. Dan semua itu ada SOP-nya di situ. Semua ada SOP-nya. Pokoknya begitu buka dashboard tuh kita tahu SOP-nya seperti apa. Jadi kalau kita mau dapat layanan untuk anak yang berhadapan dengan hukum, kayak apa sih persyaratannya? Kita sekalian belajar bukan 12 itu simpelnya deh, anak rentan ini ya. Coba apa lagi Mas? Mas yang 12 tuh. 12 pas ya. Ini kan baru 8. Wait. PRSI, bukan ya masih ada belum? Ada korban kekerasan. Atau perempuan rentan masuknya, perempuan yang rawan ekonomi dan jadi yang jelas pertama fakir miskin, kedua ke A. Nah itu ini anak rentan, difabel, lansia. Jadi kalau dulu kan anak difabel sendiri, anak ini sendiri, sekarang dikelompokkan. Anak-anak yang misalnya terlantar, balita terlantar, anak yang berhadapan dengan hukum, anak difabel, anak korban tindak kekerasan, anak jalanan, anak yang memerlukan perlindungan hukum, itu satu. Itu namanya anak rentan. Di dalamnya ada macam-macam gitu. Jadi sebetulnya yang 26 itu dikelompokkan itu saja, 12 pas itu. Tetap 26 tapi dikelompokkan masing-masing gitu kan. Coba apa aja kalau lansia terlantar? Coba Mas Farhan.
korban bencana, afirmasi khusus komunitas adat terpencil kita nggak ada ya. Warga binaan, bekas warga lembaga masyarakat korban miskin, korban maksa HIV/AIDS ini korban HIV/AIDS kalau pelaku mah jadi kita sih sebagai suntik suntik mati ya. tapi kalau anak-anaknya terusan istrinya yang Jadi bukan dianya ya. Dianya mah suntik mati bayar. Kelakuan sih. suntik kesembuhan saya belum selesai ngomong kan yang menjadi korban adalah anak kan. Nah iya, maksudnya sih seperti tapi itu. tidak menutup kemungkinan suami juga di korban bisa jadi Ada, tapi nggak banyak kan ada. berlakunya kan istri. Kalau yang istrinya ya, gitu ex kan. wanita tunasusila. KDRT emang nggak masuk rentan, udah nggak ada. Ada. KDRT itu wanita rentan itu, perempuan rentan. Perempuan rentan cuman rawan ekonomi sama Yang bermasalah dengan oh itu hukum. minoritas dan Yang C. keluarga bermasalah psikologis. Iya, keluarga bermasalah psikologis. KL, L rolas ya bisa. Iya. Jadi itu. Nah sekarang jenis layanannya 31 layanan. Nah, Jadi apa aja? nah, layanannya itu dia bisa dibuka di Simple Pass-nya, Mbak. Coba. Jenis layanannya. Rekomendasi bayi baru lahir. Di luar Ini di luar 12 pas. Simple Yang simpel pasnya yang 13. Yang reunifikasi Kalau kebencanaan itu juga itu masuk ke Simple Pass. Reunifikasi rumah singgah Oh, iya. kebencanaan itu kan orang terlantar masuknya. Orang Ini terlantar. maksudnya apa? Layanan di luar 12, ada yang di dalam 12 ya gitu. Ya maksudnya ini tadi saya udah ngomong bahwa rekomendasi bayi baru lahir itu kan di luar pemerlu atensi Ya, sosial. kan. Nah, tapi itu masuk layanan kita juga. Gitu kan. Urgensinya apa? Rekomendasi. Untuk kesehatan, rekomendasi bayi baru lahir itu untuk Harus kesehatan. ada rekomendasi. BPJS Ada ya. ada rekomnya. Ada Kan rekomendasi. baru Iya. lahir itu masih nama bayi. Pakai Yang belum perlu punya nih, BPJS kalau baru lahir itu kan belum punya keluarga nik. tidak mampu. Ya gitu ditawarkan. Ya. Aipa tadi Capil katanya sudah kerjasama dengan mitra di antaranya ya. Itu apa? Itu Prot untuk, langsung dibuatkan akte lahir. lahir. Nah, Nah, jadi langsung nanti di ininya tuh di BPJS-nya sudah ada namanya nantinya. Kan kalau belum bayi Tapi baru tetap ceprot, harus ada rekomendasi. Tetap. Ada Capil juga itu. tetap. Kalau Capil sih menerbitkan aktenya, kalau kita mah rekomendasi untuk terbit BPJS-nya. BPJS-nya. Ibu ke ibu. Jadi nginduk ke ibunya. Tapi sebelum akte berarti ini dulu berarti ya? Iya. Iya. Ya. Ada di Enggak, kantor. ini Jadi dulu kalau- untuk klaim lahir. Jadi begitu dia lahir kan di rumah sakit, anak itu harus dirawat oleh dokter anak, ya kan? Oleh dokter anak. Nah itu kan perlu biaya. Bagi orang yang tidak mampu kan kita harus fasilitasi itu. Dan BPJS dari pemerintah kabupaten itu harusnya memang untuk orang yang tidak mampu. Bayi baru lahir, keluarga miskin. Nah, iya, Tambahin. Soalnya kalau ini takutnya terlalu umum semuanya. Ya, nanti. jadi ini nanti harus ditambahin BBL keluarga miskin. Iya. Iya gitu. Nah, termasuk Anda tadi dulu mah gitu ya bayi baru lahir tuh nicknya masih nempel di ibunya. Iya. Bisa jadi BPJS kan. makanya tadi tuh nanti sudah ada tuh namanya katanya sebelum lahir tuh disiapkan biar nanti langsung ceprot. jadi BPJS-nya udah ada namanya gitu. Sehingga dia
Kalau belum ada namanya, Ini begitu aktifnya 1 berapa? bulan tuh langsung tidak aktif. Ah. Eh, Oh bisa dilayani sih, bisa dilayani. bisa dilayani, non nim bayi nyonya siapa gitu kan, dilayani. Tapi begitu sudah 1 bulan langsung BPJS tidak aktif, kecuali dia langsung daftarkan bayi itu dengan nama si A, si B, si C. Ini SOP-nya berapa jam berarti?